Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang beriman pada hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Ya, anak-anakku sekalian, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, siap belajar, siap menuntut ilmu, dan semoga Allah berkahi walaupun dengan tatap muka secara daring. Ya, tapi kita buka dengan sama-sama mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Baik anak-anakku sekalian, melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang mengimani hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, ya. Nah, ya, kita lihat yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, pengertian iman dan pengertian hari akhir, pembagian kiamat menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Yang mana kiamat sugro ini terjadi pada sebagian. Artinya ketika masih ada yang belum hancur, belum mati, belum berakhir, berarti masih sugro. Contohnya adalah kematian seseorang. Kematian seseorang adalah kiamat bagi orang tersebut karena berakhir dia kehidupannya di dunia. Tapi yang lain masih ada yang hidup, maka itu sugro. Walaupun yang meninggal misalnya satu keluarga atau satu negara atau satu benua, tapi masih ada di benua lain yang hidup, maka itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Kayak misalnya kejadian lalu yang kita tahu, peristiwa tsunami di Aceh, walaupun banyak sekali memakan korban, maka itu tetap dikatakan kiamat sugro. Kenapa? Karena terjadi hanya pada sebagian tempat dan berakhirnya kehidupan pada sebagian makhluk, ya. Sedangkan kiamat kubro ini berakhir pada seluruh alam semesta ini, hancurnya alam semesta beserta isinya, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kemana kita setelah kiamat ini berakhir, gitu ya. Baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Yang pertama adalah tahapannya kita akan memasuki alam barzakh atau alam kubur, ya. Yang kedua, kita akan memasuki yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya. Masuk yaumul hasyr, masuk yaumul mizan, ya. Ditimbang amal kita dan di situ kita akan ditentukan masuk kepada yaumul jaza, hari pembalasan, ya. Maka setelah ditimbang amalan kita, maka kita akan masuk, ditentukan apakah kita ahlun nar, sebagai ahli neraka, a'udzubillahi min dzalik, atau kita sebagai ahlul jannah atau ahli surga, orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang perlu dipahami di sini ketika kita beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa kehidupan kita ini hanya sementara dan akan berakhir, maka seyogianya lah kita harus mawas diri, ya, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, karena setiap perbuatan kita itu akan ada balasannya kelak di akhirat oleh Allah. Walaupun mungkin sekarang kita ngerasa baik-baik saja, mungkin ada yang ngerasa, oh saya kemarin habis berbohong tapi nggak kenapa-napa. Mungkin ada juga di luar sana, saya habis korupsi misalnya, tapi nggak ada masalah tuh, ya kan. Bahkan di pengadilan saya menang, misalnya seperti itu. Nauzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi terhadap keluarga kita, ya. Artinya pengadilan manusia ini terbatas, pengetahuan manusia juga terbatas. Mana yang benar, mana yang salah pun banyak sekali manusia yang
masih tidak menghiraukan itu. Kadang benar ditinggalkan, salah malah dikerjakan. Tapi nanti di pengadilan Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Perbuatan baik sekecil apapun akan Allah balas dengan kebaikan, dan perbuatan buruk sekecil apapun akan Allah balas pula dengan timbangan keburukan yang akan memberatkan kita. Dan apakah kita akan masuk ke dalam golongan-golongan ahli surga atau golongan ahli neraka? Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Yang pertama akan kita lihat di sini adalah tentang alam barzakh ya. Kalian bisa buka juga di buku paket kalian, karena saya akan sampaikan sesuai yang ada di dalam buku paket agar nanti ketika ada ulangan, ujian dan lain-lain sumbernya sama ya. Nah, ini kejadian kiamat kubro. Kiamat sugro kita udah tahu ya. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu makhluk kecil yang biasanya suka ada di lampu malam-malam kalau dingin. Biasanya di kampung tuh banyak tuh. Tahu kalau sekarang mungkin kalian pernah lihat laron atau enggak ya? Kalau ada di kampung biasanya. Di Jakarta mungkin ada tapi jarang ya, karena kondisinya beda. Panas kalau di Jakarta ya. Oke, yang berikutnya dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dengan segoncang-goncangnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, ya kan? Kiamat terjadi itu. Lalu kita belajar juga di kelas 7 semester 1 atau semester 2 ya, tentang beriman kepada malaikat. Nah, di antara malaikat ada yang mempunyai tugas untuk meniup sangkakala. Ya, malaikat siapa? Masih ingat gak? Malaikat Israfil, betul. Ya, malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala. Ya, ketika hari kiamat atau kiamat kubro itu datang, maka sangkakala ditiup. Ya, dengan 2 kali tiupan. Di sini dijelaskan. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan. Ya, jadi tugas malaikat meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Semua makhluk mati, ya, dalam keadaan takut. Ada tahapan-tahapannya. Nanti mungkin tahapannya berikutnya ya, ada di mana di situ ada masa-masa keringnya dunia, diangkatnya air oleh Allah sepertiga ke langit sehingga dunia ini mengalami kemarau panjang, ya kan. Ada di mana nanti menjelang kiamat itu anak itu menjadi raja bagi orang tuanya. Banyak sekarang kejadian anak yang nyuruh orang tua seenaknya, anak yang lawan sama orang tua. Itu merupakan salah satu di antara ciri-ciri kiamat. Artinya dunia ini, bumi ini udah sangat tua gitu. Kiamat itu udah semakin dekat, dan banyak ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, itu banyak sekali kita lihat kan ya. Terus apalagi di antara ciri-ciri kiamat itu? Munculnya dukhan, ya dukhan itu kayak semacam angin panas yang muncul di permukaan bumi atau gelap. Karena nanti menjelang hari kiamat itu nanti dunia ini akan gelap selama kurang lebih 3 hari. Matahari itu akan menghilang. Matahari akan menghadap pada Allah, ya, akan melaporkan seluruh tugas-tugasnya yang telah selesai. Maka selama 3 hari bumi ini akan kehilangan matahari. Itu akan gelap. Setelah itu muncul lagi, ya, itu matahari akan terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat. Setelah itu hari besoknya menghilang. Setelah itu di hari ketiganya akan muncul lagi normal dari timur, ya. Dan akan muncul kejadian-kejadian yang semakin mendekatkan kepada kejadian kiamat besar, ya.
munculnya dabbatul ard, ya kan, hewan melata yang besar yang ada di muka bumi, ya kan. Nanti kalau kita lihat-lihat lagi ceramah para ustadz yang membahas tentang hari kiamat itu ngeri banget, kejadiannya sangat ngeri, dan semoga kita tidak menjumpai peristiwa hancurnya bumi ini atau hari kiamat, karena menurut keterangan dari Rasulullah, orang-orang mukmin itu tidak akan mengalami kiamat. Itu ketika kita mengalami hidup umur panjang sampai hari kiamat itu terjadi, kemungkinan besar kita adalah bukan orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebelum kejadian itu terjadi. Mudah-mudahan tidak ada yang hidup di antara kita di hari kiamat itu terjadi, ya. Dan mudah-mudahan Allah catat kita sebagai ahli surganya, gitu ya. Nah, dalam surat Al-Muzammil Allah juga mengatakan as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana, ya. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, ya kan, matahari mendekat jaraknya ke bumi, itu sampai, ya, dahsyat, saking dahsyatnya sampai gunung-gunung pun pecah seperti kapas, manusia seperti laron berhamburan, ya kan, saking ketakutannya. Bahkan hewan-hewan atau manusia yang sedang mengandung, gitu, dalam Al-Quran diterangkan itu akan keguguran saking takutnya mengalami kejadian itu, gitu. Dan diantara prosesnya adalah banyaknya perzinahan di mana-mana, gitu ya. Mudah-mudahan terjauhkan dari kita semua yang seperti itu, ya. Nah, yang pertama masuk kiamat, termasuk daripada hari akhir adalah alam barzah, yaumul barzah, atau dikenal dengan alam kubur, pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi kalau diantara kita ada yang meninggal, maka dia tidak langsung masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, melainkan dia akan masuk ke dalam alam kubur, bukan ke dalam kubur tapi ke alam kubur. Jadi kalau ada diantara kita mungkin yang meninggal, hilang di laut, ya kan, dia masuk ke alam kubur, tapi jenazahnya di laut. Walaupun jenazahnya di laut, tapi dia masuk ke alam kubur. Karena beda antara alam kubur dengan kuburan, ya. Kalau kuburan itu fisiknya, kalau alam kubur itu alamnya yang kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Kalau kuburan kita tahu bentuknya, kita sering lihat. Mungkin kita juga pernah nganter saudara, kerabat, atau mungkin tetangga kita ke kuburan, tapi itu bukan alam kubur, ya. Alam kubur itu alamnya para ruh yang meninggal sebelum kiamat itu terjadi, gitu ya. Dan di alam kubur ada juga malaikat yang bertugas di sana. Ada malaikat munkar dan nakir, ya. Kita udah belajar itu, ya. Itu yang pertama, manusia masuk ke alam kubur, baik dia meninggal secara individu maupun meninggal secara bareng-bareng, kecelakaan massal misalnya, gitu ya, jatuhnya pesawat, tragedi Bintaro, ya kan, kereta api, kan, atau Tampomas, ya, atau apapun, itu akan masuk semuanya ke alam kubur. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats ini hari kebangkitan, hari dibangkitkan, ya. Ketika tadi dibacakan ayatnya, tiupan yang pertama maka hancur seluruh dunia dan mati semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu di tiupan berikutnya maka Allah akan bangkitkan lagi semua yang ada di alam kubur sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat itu terjadi, maka semuanya dibangkitkan oleh Allah setelah dimatikan. Jadi jangan beranggapan ketika kita sudah mati tidak akan dihidupkan lagi. Nanti yang masuk ke dalam neraka ruhnya atau jasadnya, kan kita udah mati, jasad kita udah hancur ditelan bumi, ya. Tapi saat itu Allah bangkitkan lagi semua yang ada dalam tubuh kita, ruh dan jasad kita akan dikumpulkan lagi, dijadikan satu lagi, dan akan merasakan nikmatnya surga atau pedihnya siksa neraka, gitu. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak masuk dalam neraka, ya. Nah, dalilnya ini ada dalam surat Yasin, ya, ayat ke-51 di antara dalil-dalilnya. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, ya. Jadi dibangkitkan lagi, itu yang namanya yaumul
ba'ts, ya. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi telah menceritakan kepada Bas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan berkendaraan dan akan diseret di atas wajah kalian. Ya, mudah-mudahan kita baik-baik aja, dibangkitkan dalam keadaan baik, ya, diwafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan dibangkitkan dalam keadaan baik. Ya. Yang berikutnya adalah kita akan mengalami yang namanya yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, ya, tempat dikumpulkannya manusia dari seluruh masa. Ya. Ini percakapan Rasulullah dengan istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Rasulullah menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu, ya, di padang mahsyar tanpa pakaian, gitu kan? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Walaupun di padang mahsyar itu tidak berpakaian, telanjang bulat, ya. Tapi apa enggak malu, kata Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah, urusan mereka itu jauh lebih penting, jauh lebih berat, jauh lebih besar, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia, akan menghadapi pengadilan Allah di akhirat. Nggak ada waktu untuk saling lihat, saling pandang, saling ledek gitu kan, beda kayak di dunia gitu ya. Jadi seperti itu keadaannya di padang mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama mahsyar. Keadaan manusia yang sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya. Di padang mahsyar pula kita akan menerima catatan amal hidup kita. Apakah kita akan menerima dengan tangan kanan atau akan menerimanya dengan tangan kiri, gitu. Karena ini dijelaskan juga diantaranya dalam suratul Waqiah bahwa nanti di hari akhirat itu manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan umat-umat terdahulu, as-sabiqunal awwalun, para sahabat-sahabat yang sudah terjamin surganya, gitu ya. Yang kedua adalah golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang menerima kitab amalan catatannya dari tangan kanan, insyaallah mereka ahlul jannah. Dan ada pula juga orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri, inilah ahlul jahim, ahli neraka. Ya, mudah-mudahan kita enggak dari tangan kiri, ya, mudah-mudahan kita menerima amalan, catatan amal kita, rapot kita di akhirat kelak dari tangan kanan, ya, amin. Ya. Oke. Yang berikutnya ini dalilnya, saya bacakan artinya. Dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Ya, jadi kita nggak bakal ada yang dirugiin. Kita berbuat apapun Allah balas. Sekecil apapun kebaikannya, sekecil apapun keburukannya. Oke. Yang terakhir yang ada di buku ini adalah yaumul mizan atau yaumul hisab. Ya, yaumul mizan itu hari timbangan, ditimbangnya amal kita, ya. Sedangkan hisab itu artinya perhitungan. Jadi ada yang bilang yaumul mizan, ada bilang juga yaumul hisab, ya. Ada yang bilang ditimbang, ada yang bilang dihitung. Tapi kalau misalnya, ya, intinya sama aja gitu. Kita beli gula sekilo, ditimbang, ya beratnya harus sekilo gitu. Baik batu timbangannya 1 kilo dan barangnya 1 kilo. Atau dihitung, beli telur 5, ya 5, enggak 6 ataupun 4. Jadi dihitung, atau yang jelas timbangan Allah, hitungan Allah itu udah yang paling adil, tidak mungkin kita dirugikan gitu. Seperti ayat yang tadi, ya. Nah, dalam surat Al-Zalzalah juga diterangkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi kecil sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya kelak di akhirat.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya nanti di akhirat. Enggak ada yang dirugikan. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan terhadapnya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Kita akan menerima semuanya ya. Yang pada akhirnya Allahul Jaza, Allah akan membalas semua perbuatan kita yang di dunia. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu ladangnya akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia itu adalah seperti halnya kita menanam pohon yang kelak kita akan panen. Di mana panennya? Di akhirat. Ad-dunya mazra'ah al-akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Akhirat adalah tempat memanen apa yang kita sudah tanam di dunia. Maka tanamlah yang baik-baik, jangan tanam yang buruk-buruk. Karena baik ataupun buruk yang kita tanam itu akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Itu. Baik itu balasan berupa surga maupun berupa neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan surga dari Allah gitu ya. Yang jelas surga sebagai balasan amal baik dan neraka adalah balasan bagi amal buruk. Gitu. Ya, walaupun kalau kita hitung-hitung kayaknya masih jauh kita untuk masuk surga. Bahkan kalau kita lihat-lihat, kita muhasabah diri kita hitung-hitung, kayaknya lebih layak kita itu masuk neraka gitu ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun, anak-anak sekalian. Allah itu Maha Penyayang. Maka kita mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon kasih sayang dari Allah. Semoga Allah mau mengampuni, berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan berkenan menerima amal ibadah kita yang sedikit ini. Karena kalau Allah nggak nerima, mau jadi apa kita gitu kan? Kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mengampuni kita, ya udah mau jadi apa? Karena semuanya kita adalah semuanya ini adalah pendosa. Banyak-banyaklah beristighfar gitu kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Sungguhnya kita ini adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosanya gitu. Kalau Allah tidak mengampuni kita dan Allah tidak mengasihi kita, maka sungguh kita itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Ya, tip. Anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami secara baik apa yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan akan memunculkan rasa kita untuk banyak berbuat kebaikan dan mengakhiri segala perbuatan-perbuatan buruk kita, karena kita yakin akan ada balasan kelak di akhirat, baik dan buruknya itu. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk kita terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Kita memohon kepada Allah gitu kan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan agar aku mampu melakukannya, dan tunjukkanlah kepadaku bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk aku bisa meninggalkannya. Mungkin itu saja. Jangan lupa setelah ini klik link di bawah deskripsi video ini. Di sana ada link untuk kalian kerjakan penilaian harian pada bab pertama. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada bab kedua kita. Ya, terima kasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.